Tuhan itu kan nggak usah dipanggil keras-keras ya. Nggih. Hari-hari memanggil-manggil Tuhan, tapi giliran mau dipanggil beneran ketakutan ya Pak Darno ya. Nah, Dari dulu mulai agama disampaikan itu sudah membicarakan tentang kiamat, Pak. Nanti di mana di situ berani vokal dan berani jenggong yang lebih keras, maka seolah-olah itulah orang kuat. Nah biasanya asu jenggong pun juga mencari teman banyak. Kalau sendirian, yang gelem-gelem padha wae. Orang-orang yang sumbar-sumbar itu suruh sendirian kalau memang berani. Coba dia tidak mempunyai pengikut kalau berani. Dia berani kan karena ada pengikut. Nah itulah wujud dari, atau seperti apa yang disampaikan orang Jawa bahwa nanti akan nemoni zaman nang di, yaitu zamane asu gede menang kerai. Artinya orang yang banyak ngomong itu yang akan menang. Tapi suatu saat yang namanya asu juga akan punah pada saatnya. Tinggal menunggu masa. Makanya sekarang orang yang ngomong begini, orang yang ngomong begitu, yang dulunya berani koar-koar bahkan menjelek-jelekan Nusantara, sekarang apa yang terjadi? Ringsek, Pak. Nah, makanya soalnya orang juga sudah mulai jenuh. Kok tiap hari diomongi tentang itu, tiap hari kok diocehi tentang itu. Nah terus hidup ini mau apa toh? Gak mangan sedina lesune amit-amit. Pendino diudeni. Nah, makanya apakah dengan mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan dongeng-dongeng terus jadi warak mangan nyandang utuh? Kan yang perlu dipikirkan itu. Makanya tetap saya ulangi lagi setiap pertemuan, ayo waras. Monggo, Pak. Bagus. nah, sering disebutkan Pak Darno bahwa Tuhan itu kan nggak usah dipanggil keras-keras ya. Nggih. Hari-hari Tuhan memanggil-manggil Tuhan, tapi giliran mau dipanggil beneran ketakutan ya Pak Darno ya. Nah, ini kan ada pertanyaan seperti ini Pak Darno. Nggih. Semua orang yang beramal ya toh, Nggih. katanya nanti kan masuk surga. Nggih. Nah, apakah surga itu ada setelah kematian atau hanya asalan atau hanya khayalan belaka Pak Darno? Ini ada pertanyaan dari subscriber Pak Darno. Monggo diluruskan dan dijelaskan Pak Darno. Nah ini kan pun sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa surga itu adanya di dunia ini Pak. Jadi surga nggak harus didapatkan setelah mati. Karena yang namanya mati itu adalah jasad Pak. Nah jasad yang sudah dikubur, sudah hancur lebur. Walaupun di situ ada penjelasan lagi nanti akan dibuatkan wajah baru atau tubuh baru. Bukankah kelahiran seorang anak yang lahir di dunia ini, bukankah itu tempat roh-roh kita nanti juga? Jadi kenapa harus menunggu nanti setelah mati dan menunggu nanti sampai dunia itu kiamat? Dari dulu mulai agama disampaikan itu sudah membicarakan tentang kiamat Pak. Kira-kira sudah berapa ribu tahun yang lalu membicarakan tentang kiamat. Tapi kiamat yang dimaksud itu sampai sekarang mana buktinya? Kalau tentang tsunami, tentang gunung meletus dan lain sebagainya, itu alam sama dengan kita Pak. Kita hidup ini seolah-olah kita juga, walaupun seiman-iman orang, walaupun dia sudah memikirkan tentang kematian, tapi kan 80% itu yang dipikirkan tentang kehidupan toh. Walaupun pada akhirnya kita juga akan mati juga. Tapi kan mati yang sejak dulu sampai sekarang, kalau menunggu hari kebangkitan, jangan-jangan catatannya saja sudah hilang Pak. Jangankan kok tulang belulangnya, catatannya saja loh, saya takutnya hilang. Walaupun yang mencatat itu yang maha kuasa dan lain sebagainya. Malaikat ya Pak. Cara pemikiran saya kok kira-kira nggak mungkin. Mungkin. Dan bukan kira-kira, itu tidak mungkin. Gitu. Makanya mumpung kita itu masih hidup, selagi kita itu masih mampu untuk mengerjakan hal kebaikan, lakukanlah.
Itu tujuannya juga untuk menyempurnakan kita hidup di dunia. Tentang di akhirat mungkin kita dikenang kalau kita itu orang biasa. 1000 hari itu sudah luar biasa loh Pak. Coba bayangno tentang ibu penjenengan, tentang bapak penjenengan. Kurang berbaik apa waktu itu dengan jenengan. Tapi setelah menjelang 1000 harinya dan sesudahnya, apakah kenangan itu masih sering jenengan kenang, sering kenangan? Mungkin dikenang pun, diomongkan pun, kalau suatu saat ada pembicaraan tentang itu. Mungkin cuma itu. Tapi kalau kita lagi menghadapi atau kita lagi di tempat yang indah, kita di saat bahagia, hilang semua orang-orang yang berjasa besar, orang yang sudah melahirkan, orang yang sudah merawat, yang sudah membesarkan. Itu padahal keturunannya langsung. Apalagi orang lain, Pak, yang matinya sudah ratusan tahun yang lalu. Kecuali orang-orang yang waktu itu mempunyai derajat tinggi, mempunyai pangkat, mungkin masih dikenang. Seperti di buku ini diterangkan sejarah tentang Ki Ageng Mangir, sejarah tentang Ki Ageng Selo, karena dia ditokohkan waktu itu dan cerita itu tidak putus, dari cerita per cerita nyambung terus, mungkin masih dikenang. Itu pun yang dikenang cuma sedikit kebaikannya. Nah, tentang keburukannya, nah takut saya dengan nama yang mulai dari awal mula manusia ada sampai sekarang, walaupun itu malaikat lah katakan yang mencatat, saya khawatir kok nanti kalau ini sudah penuh catatannya, terus ada catatan baru kok catatan yang lama itu sudah dihilangkan juga. Terus yang kedua kalinya, surga diklaim hanya milik orang Islam. Selain orang Islam tidak memiliki surga atau harapan masuk surga. Lah betapa kasihannya orang yang mendirikan negara waktu itu di Nusantara ini, karena dia juga belum memeluk agama Islam. Dia yang bersusah payah untuk mendirikan negara ini, paling tidak para leluhur, para danyang dulu yang membuka desa sampai bisa ditempati anak cucu dengan tirakat, dengan kerja kerasnya. Terus karena dia tidak masuk agama Islam, terus dia mati nanti masuk neraka. Lah yang menikmati orang-orang apa sekarang? Kan juga orang-orang Islam toh, tanpa jasa-jasa para danyang, para leluhur kita dulu yang belum beragama, karena agama adalah kebanyakan label. Terus kalau nasibnya nanti masuk neraka, lah kita yang tinggal menikmati dan bisa menciarkan agama tentang kebenaran tuh, apakah kita itu sudah gak punya rasa? Kok kita menikmati jasa-jasa orang yang pada akhirnya itu akan diancam masuk neraka? Terus bukankah sia-sia orang-orang yang waktu itu, yang pertama kali, kita gak usah membicarakan tentang negara, tentang orang yang membuka salah satu desa. Karena dulu juga orang belum banyak. Mungkin di dalam satu desa cuma ada 2 orang yang memulai di situ. Dengan hutannya, dengan gerumbulnya, dengan angkernya tempat desa itu. Sehingga sampai keangkeran, kegerumbulan tentang hutan itu bisa dibabat, bersih, dan sampai nyaman ditempati anak cucu. Terus tiba-tiba nanti karena dia tidak masuk Islam akan masuk neraka. Nah, ya sia-sia nanti. Jadi tentang surga dan neraka itu bukan milik orang pemeluk agama, tapi pemilik orang yang mempunyai kepribadian baik. Jadi barang siapa yang bisa mensurgakan dirinya, dalam arti dia bisa mendermakan hidupnya dengan perilaku baik dan bermanfaat bagi orang banyak, itulah orang-orang yang memiliki surga yang sebenarnya. Nah, ini kita bicara tentang leluhur Pak Darno. Yeah. Karena sekarang ini kan banyak para sesepuh yang bisa komunikasi dengan leluhur seperti Pak Darno sendiri yang sering saya dengar. Yeah.
ada pesan dari leluhur gini kan seperti itu. Nah, apakah kita ini nanti setelah mati atau Nggih. di alam sana itu bisa ketemu leluhur kita atau bagaimana Pak Darno menurut pendapat Pak Darno?